Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang jawab salam ini juga doakan dipanjangkan umur, Amin. sehat badannya, dikabulkan hajat-hajatnya. Khususnya yang santri semoga bahagia diberkati. Amin. Selanjutnya judul daripada materi kali ini pesantren Ramadan ini dapat judul sejarah Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul. Sebelumnya adalah kita dari suatu pameran kami khusus buat yayasan, umumnya buat para ulama-ulama terdahulu dan khususnya untuk kita segala sesuatu itu ada, kalau ingin mengenal sesuatu biasanya itu cari tahu dahulu, ya nggak? Contoh senang sama seseorang, pasti cari tahu dulu kan tentang seseorang tersebut. Sama halnya kalian sudah kenal Nabi Muhammad, sudah selesai. Kalian harus tahu dulu kalau Nabi Muhammad, ya kan? Asal usulnya Nabi Muhammad, seluk-beluknya. Supaya biar cintanya sempurna dia dari silsilahnya. Nah, hari ini mau tanya kalian semua nih. Kayak pasal ini ngasih hadiah deh. Kalau yang tahu silsilahnya 5 saja. Kalau Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Soy bin Hilal bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihir bin Malik bin Kinana bin Uzaimah bin Mudrika bin sampai ada itu sampai 21. Nah, pasar ini kasih hadiah kalian 5 saja. Contoh Santo bin Wahyu bin terus 5 saja. Ayo kamu Santo bin Tayana bin Rastiman bin nama sekelompok berada dulu. Singbo, berarti kan putus. Ya dalam sekelompok lah. Pasal ini bin Nasda bin Khalidah bin mereka mau satu yang perbincangan. Kalau orang yang menjaga silsilahnya itu luar biasa. 5. Iya 5. Yang bukan dulu Luar biasa. Kalau orang yang menjaga silsilahnya itu dia keluarga yang bukan sembarang keluarga, atau orang yang biasanya ada keluarganya ada kakek neneknya yang orang yang kalau yang menjaga silsilahnya. Makanya kita harus tahu terlebih dahulu silsilah kita sebelum kita membangun cinta kita kepada Nabi. Itu yang biasa dilakukan di madrasah. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf sampai Adnan. Itu kakak 21. Nanti kalau nyambung lagi sampai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nyambung. Makanya sebenarnya Nabi Muhammad dengan ibunya Nabi Muhammad namanya siapa? Aminah. Abdullah dan Aminah itu ketemu sebenarnya. Tapi di kafe berapa itu ya? Kalau nggak dia di Makkah, ketemu. Dulu itu
yang boleh nyambung. Kalian pikirnya misalkan Gina ya, Gina bin Tanaji. Sanaji. Nah, bin Bapak Sanaji. Kalau perempuan itu putus ketika Gina sudah menikah sama seseorang dan punya anak misalnya Ali bin suaminya, nggak nyambung lagi ke bapaknya Gina, tapi dikecualikan. Siapa itu? Yaitu putrinya baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra mempunyai anak, siapa namanya? Hasan Hussein. Hasan Hussein bin Ali bin Fatimah Az-Zahra. Nyambungnya diistimewakan, dikecualikan hanya putri baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu sebenarnya punya anak berapa sih? 7. Nabi Muhammad punya anak banyak sebenarnya selain Fatimah Az-Zahra. Ada yang enggak hanya dari Sayyidah Khadijah. Ada yang lain juga. Turunan Selana kan ada? Ada Ja'far, Abdullah, enggak. Makanya ujiannya seorang ketika sudah menikah dan diuji lagi ketika ujian yang luar biasa. Bahasa saking cintanya begini, mengintip senantiasa, itu mati. Awalnya sih modal, apalagi perempuan. Ya Allah, mendingan saya aja yang minta jangan. Kalau saya sudah merasa hidup ibarat kasihan. Ya Allah lebih cinta dengan yang ini. Berarti putunya lo Hasan Hussein kan? Hasan dan Hussein. Nah, kebanyakan yang sekarang yang para habaib itu dari Hasan atau dari Hussein? Dari Sayyidina Hussein. Ada dari Sayyidina Hasan, cuma nggak banyak. Anak ada tadi urusan ini kan? Hah? Anak ada tadi. Enggak. Sampai nikah ada sama Sayyidina Utsman, tapi meninggal. Makanya beliau itu usia di umat Nabi Muhammad SAW. Makanya tadi bisa bilang orang tua itu pasti jangan saya diambil ya Allah, mendingan saya. Ambasnya ada yang seperti itu. Sama halnya ketika Nabi Muhammad wafat. Yang disebutkan siapa? Yang ketika mau meninggal yang disebutkan siapa? Sayyid Hussein. Orang kan umatku sini sebenarnya ketika mau meninggal. Ya, ketika ajal sudah mau menjemput ya, umat yang disebutkan. Bukan Sayyidina Hasan atau Sayyidina Hussein. Berarti sangat sayangnya. Dan ketika nyawa itu diambil, mungkin Rasulullah itu merasa sakitnya luar biasa, apalagi umat saya. Dan seperti itu. Makanya dikisahkan siapa malaikat yang mencabut nyawa? Israil. Dikisahkan ketika kan makhluk di muka bumi ini yang paling terakhir adalah malaikat Israil. Ketika beliau mencabut nyawa sendiri, itu beliau teriakannya menggegarkan dunia. Dikisahkan, diriwayatkan apabila ada manusia pada itu, maka akan meninggal. Mendengar saja ceritanya. Ngomong lagi, teriakan lagi, langsung meninggal. Langsung. Jadi Nabi Muhammad itu Sayyidah Aminah itu bukan orang baik. Siti Aminah. Makanya nih yang mempunyai nama tapi namanya bukan Islam, lama manjurnya Pak ya. Tapi kalau orang yang namanya Islami ya, nah ketika surga disebutnya paling dulu Muhammad Ali, Siti Fatimah Az-Zahra, Ainul Rahman,
Sini apa? Susanto Wahyu Mulu Rina Arab. Makanya kalau ada nama yang kalau kamu namanya aja itu bukan Arab. Aja maksudnya bukan nama Arab, bukan nama Islam. Aja bukan. Seperti ini aja. Seperti ini juga sama. Sebutnya terakhir. Makanya suatu saat nanti seperti ini punya keinginan, punya keinginan, ada rezeki, ada keluarga. Sebenarnya kan menambah anak depan dikasih Ahmad seperti ini. Karena kan nama Ahmad itu nama Islam kan? Iya. Boleh dong begitu tuh. Atau Muhammad Susanto boleh. Kamu niatkan saja. Kalau punya rezeki, kalau punya sinar depan. Gak apa-apa. Karena itu bakal dipanggil ketika menghadap Allah, ya. Apa yang menghadap Allah? Nama-nama Islam yang paling dulu. Lamun Islam yang digurih sih Di depan. Wah dia paling gurih kan? Apa nama? Baridin. Yang gurih. Balik ke Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah itu punya apa namanya? Sayyidah Aminah orang yang sangat luar biasa. Lamun zaman sekitar waliullah, tapi waliullah versi Ramadan. ada. Hah? Ada. Maksudnya Ada. Dan harus ada. Tapi mumpang. Jadi Sayyidah Aminah ketika beliau mau itu Libur kok besok Jumat kan beliau lagi mengandung itu beliau bermimpi jangan tidak malaikat salah Ikum teka-teka rame Ikum kayak sekarang bisa iya nih Pak bohong Pak itu biasanya dolar mana Pak iya bohongi amin bohong dosa. Jadi Sayyidah Aminah itu bermimpi didatangi dalam mimpinya itu memberitahu bahwa nanti anak kamu lahir, anak kamu akan menjadi nabi dan berilah nama Muhammad. Jadi dari mimpinya saja itu udah berkelas kan dengan malaikat dikasih tahu. Dan Allah berfirman kepada kita untuk selalu berdoa agar Nabi Muhammad selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pesannya ketika jalannya waktu lahirnya mau mendekat bermimpi didatangi oleh malaikat atau orang bilang, ya Aminah, kamu harus berbahagia karena yang kamu kandung adalah Nabi akhir zaman. Datang lagi Nabi beberapa hari. Kemudian pas mau lahir itu berbana didatangi istri-istri para nabi terdahulu seperti Siti Hawa, istrinya siapa? Siti Sarah, istrinya siapa? Nabi Ibrahim. Siti Maryam, istrinya siapa? Pilak Ada. Ibu dari Nabi Isa. Nabi. Jadi datang ibaratnya langsung dari bidannya. Nah pas ketika itu mau lahir, kakeknya nggak ada. Kakeknya Nabi Muhammad siapa? Abdul Muthalib. Nggak ada di. Pas kebetulan pada lahirnya Nabi Muhammad itu pada tahun apa? Pada tahun gajah. Jadi diceritakan bahwa Abdul Muthalib ini lagi bermunajat di Ka'bah, lagi berdoa. Jadi dari bangsa Romawi ini, Raja Romawi ini nggak terima di Mekah sama golongan orang Mekah. Nggak terimanya kenapa? Di Roma ini kalau misalnya matikan apa ya? Jarang yang orang ibadah, malah berlarinya ke Mekah semua, di Ka'bah semua.
ketika haji orang berburu ini dari mana-mana kami. Makanya Raja Romawi itu atau golongan Romawi itu merasa iri gitu, yang dihanguskan, yang dikuasai gitu. Maka ini mau dikuasai gimana kamu datang berburu pakai gajah. Makanya mereka itu tumpangannya gajah. Makanya bisa dinamakan gajah. Nabi Muhammad lahir bulan apa? Rabiul Awal tanggal 12. Nah, ketika itu sebelum masuk perbatasan, mereka rombongan Romawi berdiam, bikin kemah, panggil tokohnya, tokoh ulamanya atau tokoh masyarakatnya. Jadi datang nih utusan, tahu bahwasanya mau nyerang apa beli, dan beli nyerangnya tertahan Mekah. Setelah itu ngobrol lagi berdoa dua-duanya karena Abdul Muthalib itu sudah mendengar ada rombongan mau menyerang. Setelah itu dipanggil ada rombongan mau menyerang apa? Diundang. Kebetulan pas saya juga mau menagih punya saya kata Abdul Muthalibnya datang di kemahnya. Dialognya ngomong raja lama-lama si Rati pengen berbicara rombongan Meira sing ngomong Mekah kayak gitu apa pergi ngomong Mekah apa kita emang apa hancuran dia nanti ya silakan kalau diatur silakan. Saya sebenarnya kesini itu bukan itu nggak milik Allah ya, dihargai saja. Saya masih mau minta orang saya yang kamu setel. Itu agama Islam. Siapa yang Abdul Muthalib? kalau begitu bukan Islam, tapi kayak sama karena kiblatnya tetap Nabi Ibrahim. Kakek keluarganya Nabi Muhammad itu agamanya sudah dijaga, yang mengesahkan Allah, agamanya mengesahkan Tuhan, mengesahkan Allah. Cuma kan ajaran Islam belum disebar, tapi sudah mengesahkan Allah. Nabi Ibrahim apa agamanya? Mengesahkan Allah. Langsung saya itu dalam sini hanya untuk minta onta saya yang kami suka. Kalau untuk kamu mau menghancurkan Ka'bah ataupun diratakan, silakan urusan kamu, urusan saya. Karena itu Mekah dan Mekah itu bukan kopi saya, tapi ini Allah. Balikan saja ulama Raja Romawi itu jadi balik. Kita tahu berdoa langsung nyerang. Raja Romawi ini siapa namanya? Abraham. Sama apa namanya? Raja pasukan. Seolah Raja Romawi nyerang, Abdul Muthalib berdoa bermunajat. Makanya kita kalau ingin memilih keinginan, kita punya hajat, mendingan ya itu tadi menjadi ujlah. Kalau bahasa Nabi itu ujlah. Kenapa Nabi Muhammad ujlah kedua dulu? Karena ingin mengenalkan diri. Sejatinya agama itu sebenarnya Pak pengen mengenalkan diri. Jadi berdoa di apa? Di dekat batu apa? Hajar Aswad. Batu Hajar Aswad sebenarnya yang bawa siapa? Siapa? Nabi siapa? Mati. Nabi Ismail. Batu Hajar Aswad itu warnanya sebenarnya awalnya bukan seperti banyak orang-orang ketika haji cium diriwayatkan ada yang ngomong dosa-dosa manusia itu nempel itu awalnya ngomong ketika berdoa betul-betul berdoa ya Ka'bah maka ini milikmu. Beda ya, beda doanya orang yang imannya sudah luar biasa, sudah tinggi, mampu memimpin sama doa orang yang imannya di tengah-tengah sama
pada zamannya bukan agama Islam, tapi keyakinan sama Allah itu luar biasa. Ya Allah, Mekah ini bukan milik saya, tapi milikmu. Raja Abraham, Romawi ingin menyerang Mekah. Saya serahkan kepada karena ini tunjukkan kehebatanmu, tunjukkan kekuasaanmu. Lagi doa begitu, tiba-tiba di Ka'bah ini dikelilingi indah, gelap. Mas mau bertepatan mau kelahiran Nabi Muhammad. Gelap gulita, kaget. Abdul Muthalib kaget. Terdiri ke atas ternyata ada burung banyak mengelilingi Ka'bah. Burung apa namanya? Apa? Bawa batu dari kaget, ngerasa takjub, ngerasa heran, ngerasa doanya dikabul, ngerasa Allah itu luar biasa. Makanya ibarat perbatasan arah. Kalau kita sudah di Mekah, jangan asal ngomong. Kalau kita ngomongin sombong, Allah akan menguji kalian seketika itu juga. Contoh, Nan sama Bang Sugi, Yusli, mobil telu, haji mau bakal posisinya ngomong di kota Arab, nih kota Mekah. Haji mah kita bahwa waktu ku balik tuh untuk umroh, jangan kita umroh. Dengan kesombongan itu maka Allah akan menguji kalian. Kalau dia bilang ataupun kena belai, Allah langsung menguji di situ dengan kecocokan kita. Kan di sana itu ada tim yang kita susah payah antrian cuma jelas ada timnya, kita bayar sekian nanti kita di ini ada lawan mereka kalau anak modern begini misalnya gini ya kita mau orang bayar barang gak kecil nambah jelas seketika itu disusahkan. Makanya nggak boleh ngomong sembarangan. Jadi sambil doa kalian naik haji semua, amin. Amin. Sambil doa kalian bisa umroh, amin. Amin. Makanya ketika sudah sana hati-hati, tidak boleh sombong, tidak boleh. Nah, ketika itu Raja Abraham sama orang tuanya berjalan menuju ke perbatasan. Gajahnya nggak mau melintas dari perbatasan. Nggak mau, seolah-olah kayak lamun magnet kan, lamun positif kalau negatif mau, kan beli, beli kan, kalau positif kalau negatif, berapa? Cuma kayak mendal, kalau magnet jadi kebenaran, bertolak kan, mendal. Nah, gajahnya orang ini mau masuk kayak peta, sampai anak buahnya narik gajahnya, tarik-tarik, membagi pada tiba bahkan ada Abrahamnya pental dari gajahnya dari singgasananya jatuh dia meninggal seperti itu. Nah sebelum meninggal burung ababil mengelilingi Ka'bah langsung menuju ke perbatasan lalu dibawa batu dari neraka itu. Ketika sudah jadi semua gajah itu ingin masuk nggak bisa. Seketika itu langsung diserang sama burung apa? Nah yang ada burung apa? Dikisahkannya ketika mulai ya pas tahun itu. Karena sejarah itu nama sesuatu itu ada sejarah. Sejarahnya ini dinamakannya ini, ya kan? Nah, ketika sudah lahir. Nah, apa namanya? Banyak orang Romawi yang mencari kan di kitab mereka itu ada nabi akhir zaman. Nah, ketika lahiran Nabi Muhammad, semua langit ini bercahaya. Bahkan orang Romawi kayak seperti nyari tanda apa ini? Setelah dibuat kitabnya tanda-tanda nabi ya. Sunyi sepi bidangnya para istrinya Nabi lahir itu Sayyidah Aminah itu lahir itu kayak orang nggak sadar lagi
bahkan dikisahkan tidak ada luar biasa. Ketika dia lahir, terang benderang cahaya menerangi istana-istana di Rom, tak tahu datang dari mana. Mereka heran, dari mana ini terang? Api abadi yang tak pernah mati di Persia padam. Menjelang subuh hari Senin itu lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib sesudah lahir cucu kesayangan tadi dibawalah ke dalam Ka'bah. Diberinya nama, yang memberi nama itu adalah Abdul Muttalib. Diberinya cucunya itu bernama Muhammad.